Baiklah future leaders, sesaat lagi kita akan mendengarkan keynote speech-nya sangat luar biasa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk Bapak dan Ibu future leaders, kalau misalkan dari tadi aku ngeliat banyak banget yang bikin konten, bisa mention di sosial media kita ya. Alright ladies and gentlemen, without further ado langsung saja kita mengundang tentunya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPAMA untuk dapat naik ke atas panggung memberikan keynote speech-nya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua diberikan kesehatan dan dipertemukan dalam keadaan yang baik, termasuk dengan sukacita untuk sama-sama menyongsong masa depan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Pertama, izinkan saya menyapa CEO sekaligus founder dari IDN, Bung Winston Utomo. Terima kasih atas sambutan yang begitu menginspirasi. Juga kepada COO sekaligus founder dari IDN, Bung Williams Utomo. Terima kasih sudah memaparkan temuan hasil survei dari IDN. Di sini juga hadir para wakil menteri, Ibu Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan juga Ibu Airin sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Tepuk tangan untuk dua Sri Kandi yang hebat ini. Bung Rodrik Purwarna, Bapak Ardianto, dan semua yang telah hadir, Ibu Uni Lubis, Bapak Ibu yang berbahagia, serta para peserta Indonesia Summit 2025 yang saya banggakan. Sebelum saya mulai, sebagai tradisi, kalau tadi sudah disambut dengan pantun, tadi juga akhirnya saya ambil bolpen nulis pantun sebentar. Makan mie instan pakai sumpit. Jangan lupa sambal yang pedas. Selamat datang di Indonesia Summit. Semoga 2045 Indonesia emas. Saya diizinkan tidak, Bung Winston, Bung Williams, untuk turun saja supaya lebih dekat rasanya? Boleh ya? Supaya tidak terlalu jauh. Saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana visi Indonesia ke depan, tentunya yang menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dalam kapasitas saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya tentunya ingin mengajak kita sama-sama menjadi bagian dalam pembangunan nasional ke depan. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, saya ingin ada yang bisa menjawab. Mari kita berimajinasi. Andaikan teman-teman ini sebagai wali kota. Wali kota di sebuah daerah, di sebuah kota, dengan anggaran yang tidak terbatas. Lalu saya ingin bertanya, kira-kira infrastruktur apa yang harus segera dibangun atau yang ingin segera dibangun? Cukup dua. Boleh angkat tangan? Dan sebutkan alasannya apa? Boleh, silakan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan mic-nya. Boleh ke depan kalau bisa sebentar.
Boleh silakan Mas ke depan. Halo Pak, Sebutkan nama. selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sultan Arif. Saya berasal dari Bandung, dan saya bekerja di Jakarta. Kalau untuk jika saya sebagai wali kota dan tidak, maksudnya punya anggaran tidak terbatas, mungkin yang pertama saya akan memperbaiki jalan terlebih dahulu. Jalan. Iya, Kenapa? jalan supaya untuk lebih hilirisasi ke daerah-daerah, mobilisasi dan juga perkembangan dari ekonomi. Lalu Yang saya kedua. ingin menambahkan juga untuk membangun desa-desa sekitar di kota tersebut untuk memajukan untuk UMKM atau memproduksi hal yang sebelumnya jadi sampah menjadi yang berguna, seperti itu. Jadi Oke. ingin membangun supaya daerah-daerah yang terpencil itu bisa naik juga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa namanya tadi? Sultan, Sultan. Sultan. Oke. Ada kaos mana? Tolong dikasih ya. Bagus sekali tadi. Yang pertama ingin memperbaiki jalan agar mobilitas masyarakat lebih baik. Dan juga yang kedua memperbaiki kondisi desa-desa di sekitar kota tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa. Satu lagi saya pengen dengar. Kalau bisa perempuan supaya, oke, boleh yang pakai kacamata? Ya. Selamat pagi. Kenalkan saya Prinayaka Putri dari Garuda Indonesia. Saya izin menjawab Pak. Ya. Kalau yang terpenting buat saya ketika saya menjadi wali kota yang punya anggaran tidak terbatas adalah membuat perbaikan dari sisi digital. Apa? Perbaikan dari sisi digital. Digital, oke. Membuat kota saya smart city dan itu akan membantu banyak hal. Oke. Yang kedua adalah perbaikan dari sisi pendidikan. Pendidikan yang mungkin saat ini tidak bisa sama rata ya di seluruh Indonesia. Begitu Pak. Terima kasih, tepuk tangan. Infrastruktur digital menjadikan smart city. Yang kedua, infrastruktur pendidikan agar semua bisa punya akses pada pendidikan yang berkualitas. Saya rasa setiap orang punya keinginan tersendiri, betul ya? Dan sekarang saya ingin mengajak kita juga membayangkan kota yang ideal, versi generasi milenial maupun generasi Z. Ada yang bisa angkat tangan? Apa menurut kamu yang ideal? Kota semacam apa? Apa yang dibayangkan? Apakah yang serba bertingkat gedung tinggi-tinggi atau yang serba nyaman? Silakan. Ya, nama saya Riki. Menurut saya kota ideal itu pertama punya transportasi massal yang bisa diakses dengan cepat, dengan terjangkau, juga buat semua kalangan. Satu, kedua, kota ideal itu adalah kota yang aman dan nyaman. Terima kasih, tepuk tangan. Transportasi yang bisa digunakan dengan baik dan juga kota yang aman dan nyaman. Ada satu lagi yang bisa? Ya, silakan yang langsung angkat tangan. Ya. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Yeni. Kota ideal versi aku adalah lingkungan alam, transportasi dan mobilitas, sama arsitektur dan tata kotanya yang bagus. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan juga. Nah, masalahnya dalam realitasnya kita tidak sendirian. Tadi saya membawa kita untuk berimajinasi jika saya menjadi seorang wali kota.
ada banyak aktor, ada banyak kepentingan, ada banyak warga yang juga punya berbeda-beda kebutuhan serta keinginannya. Jadi, memang tidak mudah menghadirkan sebuah pembangunan yang holistik, yang bisa menyenangkan dan juga memuaskan semua pihak. Karena setiap orang, setiap pemimpin dan juga setiap masyarakat itu punya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan tadi dikasih disclaimer kalau anggaran tidak terbatas. Kenyataannya selalu ada keterbatasan anggaran dan sumber daya. Jadi tentu ini menjadi sebuah faktor yang tidak bisa diabaikan. Tetapi bukan berarti kita tidak punya mimpi untuk membangun kota yang ideal. Termasuk juga menghadirkan wajah negara yang semakin modern, semakin maju, tapi tetap humanis, tetap mengakar pada jati diri bangsa kita. Oke, dan kita bicara tadi satu kota. Sedangkan kita tahu Indonesia terdiri dari 514 kabupaten dan kota, 38 provinsi. Tentu kita harus bisa melihatnya secara utuh. Dan ingat, tadi saya menyampaikan aktor, termasuk aktor politik. Pemimpin ada di berbagai level dan tingkatan. Di tingkat pusat ada presiden, di tingkat provinsi ada gubernur, di tingkat kabupaten kota ada bupati dan wali kota. Belum lagi berbicara relasi dan kompleksitas hubungan antara pemerintah eksekutif dengan parlemen, dengan jajaran legislatif. Jadi itu semua perlu kita lihat secara utuh. Apalagi kalau kita dihadapkan pada tantangan yang lebih global. Dan kita tahu bahwa hari ini dunia kita juga terus mengalami berbagai dinamika. Ada sejumlah megatrends global yang harus kita pahami bersama. Yang jelas populasi dunia akan terus bertambah. Tadi dalam Millennial and Gen Z Report, saya rasa sudah di-capture dengan sangat baik apa yang juga menjadi megatrends terkait dengan Indonesia ataupun yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Dan kita tahu populasi akan menuju 10 miliar pada tahun 2050 dan dampak dari itu semua adalah sumber daya semakin menipis. Untuk bisa memuaskan dan juga menjawab segala kebutuhan populasi yang meningkat tadi, maka kita harus semakin waspada. 2 miliar orang mengalami kesulitan akses terhadap air bersih. Kemudian 1 dari 11 orang di dunia menghadapi isu kelaparan, masalah yang sangat mendasar. Kemudian kebutuhan terhadap sumber energi meningkat 2% setiap tahun. Ini mengapa kemudian saat ini pemerintah juga fokus untuk menghadirkan kemandirian, ketahanan terhadap pangan, energi, dan air bersih. Karena ini masalah dunia, masalah kita semua. Scarcity, kelangkaan tadi berdampak pada berbagai hal. Kalau kelangkaan tidak bisa dikelola dengan baik, bisa saja menghadirkan kompetisi yang semakin sengit dan bahkan konflik yang berpotensi juga pada pecah perang antar militer. Dan sudah terjadi, perang terjadi di sana-sini. Geopolitik memanas. Ketegangan antar negara atas teritori ataupun hal-hal lain termasuk perebutan sumber daya kerap terjadi. Perang masih terjadi di Ukraina dengan Rusia. Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Apa yang terjadi di Palestina? Tragedi kemanusiaan yang terbesar yang kita tahu bahwa ini semua membutuhkan solidaritas dan kebersamaan untuk menghentikan tragedi kemanusiaan, menghentikan perang. Dan kita harus bersatu kembali untuk mengawal berbagai agenda pembangunan dunia. Selain itu, dinamika geoekonomi juga terjadi. Rivalitas makin kuat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemudian Trump 2.0 dengan perang tarif dan perang dagangnya. Ini telah mengubah konstelasi dunia termasuk juga semakin berkurangnya kekuatan ataupun akan berpengaruh secara signifikan terhadap multilateralisme. Sekarang yang ada adalah multipolar world yang tentunya semakin dinamis. Lalu kita juga tahu yang juga sangat mendasar adalah krisis iklim. Dampak dari krisis iklim dan pemanasan global sudah kita rasakan.
ini sesuatu yang benar-benar terjadi atau hoax, teman-teman sekalian? Apakah krisis iklim ini sesuatu yang benar-benar terjadi atau hanya sebuah narasi? Benar terjadi, kalau kita yakin itu benar-benar terjadi, maka kita harus mencari langkah-langkah untuk memitigasinya. Ini dampaknya, bencana alam, polusi, suhu panas berdampak pada para pekerja dan kematian kerap terjadi. Karena dampak bencana, saya ulangi, dampak dari krisis iklim yang serius. Kita tahu, selain itu semua juga ada satu megatrend adalah urbanisasi. Urbanization, 70% nanti masyarakat akan tinggal di kota-kota besar. Dan selain tentunya ada dampak positif, tetapi juga akan menciptakan kemiskinan di kota. Ketimpangan sosial yang makin berat antara yang punya dengan yang tidak punya. Kemudian juga kita tahu sekali lagi akan menghadirkan kompetisi, bahkan kerusakan-kerusakan yang harus kita hindari. Jadi emisi karbon ini juga akan semakin menguat ketika kita tidak bisa menghadirkan kebijakan yang pro lingkungan di kota-kota besar ke depan. Selain itu, saya mengutip, jadi saya sudah mengintip dulu hasilnya, walaupun itu produk belum saya dapatkan secara langsung dari IDN, tetapi saya hanya mengutip saja Bung Winston dan Bung Williams. Ada bagian economic pressure impacting youth dalam menentukan pilihan hidupnya. Ternyata tekanan-tekanan di kota termasuk cost of living yang makin tinggi, sedangkan kita tahu juga ada keterbatasan dalam penghasilan, sehingga ini akan mempengaruhi millennials termasuk juga Gen Z dalam menjalankan kehidupannya, termasuk kehidupan berumah tangga. Ini sesuatu yang menarik untuk kita ikuti bersama. Yang jelas kita harus address ini, agar tekanan terhadap keuangan ini tidak menjadi sumber masalah, baik ekonomi maupun sosial. Saya lanjutkan. Megatrend berikutnya adalah disruptive technology. Ini kita tahu semua yang kita gunakan hari ini tidak terbayangkan sebelumnya. Dan tadi artificial intelligence telah mengubah banyak hal. Saya rasa kita semua harus lebih pandai untuk menavigasi segala keuntungan sekaligus tantangan dari disruptive technology. Pekerjaan baru akan muncul sekaligus ada pekerjaan yang hilang. Skills kita harus di-upgrade setiap saat. Dan tidak boleh ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini dan ke depan kita harus memandang Indonesia kita juga secara utuh. Pertama, kita punya sesuatu yang patut kita banggakan sekaligus kita jadikan sebagai modal untuk kemajuan ke depan. Paling tidak, ini adalah status kita hari ini. Tetapi ini semua tidak menjadi terlalu berarti jika kita tidak pandai mengelola sumber daya yang kita miliki sendiri. Baik sumber daya alam maupun yang paling penting adalah sumber daya manusia kita. Bonus demografi kita. What is it for us? Apa gunanya 70% usia produktif kalau tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai. Kalau tidak dibarengi dengan skill set yang relevan untuk menjawab tantangan abad 21. Peta ini menunjukkan sekaligus mengingatkan kita bahwa Indonesia negara besar, negara yang kaya sumber daya alam. But remember, selalu ada batasnya. Kekayaan alam yang kita ambil dari dalam bumi, laut, selalu ada batasnya. Itulah mengapa kita tidak boleh take anything for granted. Justru sebaliknya, waspada. Dikatakan ada kutukan negara kaya. Betul ya? Kutukan negara kaya sumber daya alam. Negara kaya bisa tidak menjadi negara yang makmur. Kenapa? Karena ternyata pengelolaan sumber daya alamnya tidak tepat sasaran. Nah, kita harus memitigasi itu semua. Secara ekonomi, kita nomor 16. Mengapa tahun 2008 kita masuk menjadi anggota G20? Secara GDP, kita nomor 16. Tetapi permasalahannya adalah di sini. GNI, income per kapita kita, itu masih harus bekerja keras. Dari yang saat ini 4.910 US dollar per tahun. Kalau kita ingin mengejar negara-negara yang sudah lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera, berada di kategori high income country, kita saat ini middle income country, maka kita harus tumbuh tinggi. Sepakat semuanya?
agar kita bisa menambah kue ekonomi kita dibagi lebih banyak untuk 285 juta dan diprediksi 310 juta di tahun 2045-2050. Ini PR besar kita. HDI kita, Human Development Index kita juga masih harus bekerja keras. Kita saat ini di sini, nomor 113 di dunia, nomor 6 di ASEAN. Ini bicara pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, disinilah mengapa Bapak Presiden kita juga ingin lebih fokus pada meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kemiskinan, termasuk melalui program-program yang pro rakyat. Dan kita berharap juga semakin banyak kelompok masyarakat yang masuk ke kelas menengah. Saat ini ada hampir 50% menuju kelas menengah. Kita baru 17,3%. Seharusnya ini semakin banyak yang masuk ke sini, semakin berkurang kelas miskin dan kelas rentan miskin. Kita harus melihat ini sebagai sebuah prioritas. Karena pertumbuhan tinggi, tetapi kalau menyisakan banyak yang masih ada di bawah kategori miskin dan rentan miskin, itu berarti pembangunan belum menyentuh keadilan dan pemerataan. Yang berikutnya, angka pengangguran juga harus menjadi perhatian kita, walaupun ada penurunan tetapi juga diantisipasi kendati masyarakat sudah memiliki pendidikan tinggi, juga harus semakin terserap ke lapangan pekerjaan formal yang berkualitas, sehingga punya penghasilan dan daya beli yang juga bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Saya lanjutkan. Lalu bagaimana langkah kita? Indonesia tentu ingin terus membenahi dirinya, ingin mencapai target-target pembangunan yang lebih progresif. Astacita, terutama 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, ini yang juga menjadi bagian dari apa yang sedang kami kawal di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada sejumlah agenda prioritas. Yang pertama, mengejar pertumbuhan yang tinggi hingga 8%, swasembada pangan, energi, air bersih, dan juga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Berkali-kali itu yang menjadi prioritas. Sedangkan ini salah satu yang menjadi hasil riset saya, terakhir saya mendapatkan gelar doktor dalam sebuah disertasi, saya menulis tentang human capital. Saya rasa saya berbagi di sini untuk sama-sama kita semakin meyakini bahwa syarat atau prasyarat untuk Indonesia bisa melakukan transformasi ekonomi menjadi negara maju, menjadi negara berpendapatan tinggi, paling tidak ada 3 faktor utama. Yang pertama, transformational leadership. Kepemimpinan yang visioner, transformatif di semua tingkatan. Tidak bisa hanya presiden, tapi juga semua gubernur, semua bupati wali kota, dan para pemimpin di berbagai organisasi non-pemerintahan, termasuk dunia usaha. Yang kedua adalah good governance, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ini juga harus terus diperbaiki. Dan yang terakhir adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan punya daya saing. Jadi 3 itu menjadi rumus negara-negara yang sudah maju. Baca Jepang, baca Korea Selatan, baca Tiongkok yang dalam 2-3 dekade terakhir ini mampu melakukan lompatan yang transformasional. Mereka semua ada di kawasan Asia. Kita tidak jauh dari mereka dan saya rasa Indonesia bisa punya kesempatan yang sama bahkan lebih baik. Boleh tepuk tangan supaya semangat. Sumber daya manusia, aset terpenting. So what? Lagi-lagi kita bicara, terus apa guna dari masyarakat yang produktif, jumlah penduduk yang besar. Ingat, sejumlah negara itu justru punya masalah yang serius karena penduduknya berkurang dan menua. Tapi mereka sudah negara kaya, negara makmur. Kita punya window, punya jendela yang cukup sempit sebetulnya. Sampai dengan 2040, 2050, kalau kita keburu menua, keburu berkurang produktivitasnya, sebelum kita graduate, kita lulus menjadi negara yang maju dan berpendapatan tinggi tadi, kita sama saja menyia-nyiakan kesempatan emas yang tidak semua negara punya, yang tidak akan kita nikmati lagi di kemudian hari. Jadi ini kesempatan kita untuk menghadirkan kemajuan segera. Nah, oleh karena itu sekarang saya masuk kepada urgensi pembangunan infrastruktur. Yang jelas bicara infrastruktur, kita artinya bicara tentang semua hal. Tidak ada yang lepas dari kebutuhan
dukungan infrastrukturnya, bicara pendidikan jelas, perumahan, industri, semua termasuk pertahanan keamanan negara, termasuk ekonomi industri kreatif ya Bu Iren, Bu Wamen. Ini kita pariwisata kalau ingin maju tidak mungkin kita membiarkan destinasi pariwisata akses jalannya tidak bagus. Lalu siapa yang mau datang? Bagaimana mau menarik wisatawan domestik maupun mancanegara kalau jalan menuju atau transportasi menuju ke lokasi tersebut tidak tersedia dengan baik, dengan layak. So ini juga bagian dari pembangunan infrastruktur. Tetapi ini sesuatu yang baru, sebelumnya tidak ada kementerian koordinator khusus di bidang infrastruktur. Baru kali ini dibentuk untuk bisa mengorkestrasi 5 kementerian teknis. Yang pertama adalah agraria tata ruang, bicara tanah, bicara lahan, bicara tata ruang, urban planning termasuk di situ. Kemudian pekerjaan umum, Ibu Diana di sini, bicara membangun jalan, jembatan, bendungan, irigasi, termasuk juga fasilitas kesehatan, pasar dan lain sebagainya. Sekarang dipisah ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekarang kita masih menghadapi tantangan kurangnya rumah bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah di kota maupun di desa. Lalu Kementerian Perhubungan bicara transportasi multimoda dari satu lokasi ke lokasi atau wilayah ke wilayah yang lain, konektivitas baik fisik maupun konektivitas digital. Dan yang terakhir adalah Kementerian Transmigrasi untuk meyakinkan pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kita fokus pertama tadi swasembada pangan, energi air. Satu bendungan itu multifungsi. Bukan hanya untuk suplai air bersih, tapi juga untuk mengendalikan banjir, untuk bisa menjadi pembangkit listrik yang baru terbarukan, termasuk dengan floating solar panel. Dan banyak lagi fungsi lainnya. Yang jelas ke depan kita harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan untuk ketahanan pangan, tapi juga untuk energi yang terbarukan. Yang kedua, infrastruktur untuk mendukung atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain perumahan yang lebih layak, sanitasi, termasuk juga membangun rumah sakit, sekolah yang lebih berkualitas, kita juga membutuhkan fasilitas sarana olahraga. Kalau kita ingin menjadi negara yang semakin berprestasi olahraganya, kita harus bangun fasilitas yang juga memadai. Yang ketiga, infrastruktur untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Lagi-lagi kita bicara geografi Indonesia itu sangat menantang. 17.000 pulau, kita bukan negara kontinental seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, India atau daratan Eropa yang bisa disambungkan dengan jalan-jalan transportasi darat saja. Kita harus bangun kekuatan maritim, logistik maritim termasuk juga sektor udara. Dan yang terakhir adalah ketahanan lingkungan. Kita harus memperkuat pantai utara Jawa yang sekarang mengalami bahaya land subsidence dan juga banjir rob. Termasuk juga cukup banyak yang terdampak bencana alam akibat gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Permasalahan lingkungan ini adalah masalah kita semuanya, dari hulu ke hilir. Dan kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tidak bertanggung jawab pada anak cucu kita. Itulah mengapa saya berani mengatakan infrastructure is the backbone of economic development and human progress. Dan yang kedua, connectivity is the artery of prosperity and equality. Saya ingin menekankan bahwa tanpa ini semua tidak akan terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah. Jadi mohon doa dan dukungannya, mari kita sama-sama kawal pembangunan infrastruktur ke depan. Nah, saya ingin meninggalkan dengan sebuah isu yang juga harus kita pahami bersama, yang disebut sebagai trilema dari pembangunan infrastruktur. Seringkali kita harus berhadapan-hadapan, harus bisa dikatakan, harus memilih antara mau cepat, kemudian harganya murah dan menjangkau semua, dan yang ketiga kepentingan kita untuk menjaga lingkungan yang lebih sustainable. Tadi kalau pertanyaan pertama, saya kembali ke pertanyaan pertama, kalau anggaran tidak terbatas, pasti kita akan melakukan ini semua secara bersama dengan sama cepatnya, dengan sama hebatnya. But the reality tidak memungkinkan. Kita seringkali harus memilih mana dulu. Kalau mau cepat,
Dan murah, biasanya kita akhirnya mengabaikan sedikit keberlanjutan lingkungan kita. Kalau kita punya orientasi masa depan untuk bumi dan planet kita, dan kita juga ingin itu dilakukan secara progresif, biasanya cost-nya jadi jauh lebih mahal. Ya. Sebaliknya, kalau kita punya ini dan ini tetapi tidak bersama, maka kita akan terhambat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, menavigasi trilema ini, membalance agar seimbang semuanya antara urgensi, kecepatan tadi, termasuk juga kebutuhan kita untuk menghadirkan kesetaraan, pemerataan, keadilan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Anak-anak muda bisa berperan untuk menghadirkan digital innovation. Kecepatan tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, bisa menghadirkan yang namanya advokasi untuk kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif. Artinya agar masyarakat yang di pedesaan, di kategori 3T terluar, terdalam dan juga mereka yang ada di perbatasan, ini bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan yang inklusif. Dan yang terakhir, melalui green technology. Ini juga bisa menghadirkan sustainable business models yang kemudian bisa mengurangi biaya pembangunan itu sendiri dalam waktu panjang. Jadi balancing antara tiga itu penting sekali. Saya bertemu Pak Rodrik di Stanford, kita bicara itu. Di BRICS Summit di Brazil, bicaranya itu. Di World Economic Forum, ya itu juga. Jadi hari ini semua melihat prosperity dan sustainability harus bergandengan, bersamaan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, generasi muda Indonesia, utamanya generasi milenial, generasi Z, harus menjadi bagian utama dari pembangunan nasional ke depan. Sering kita melihat model sederhana ini, awalnya triple helix, kemudian menjadi quadruple helix, sekarang menjadi pentahelix. Sering kita gunakan ini. Bukan sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya bukan itu. Bagaimana kita bisa membuat ini benar-benar aplikatif dan bisa dijalankan, sinergi dan kolaborasi. Dan anak muda tidak hanya di sini sekarang. Kalau dulu dianggapnya anak muda tuh di sini. Anak muda bisa di sini semua. Lihat Bung Winston, Bung Williams, usianya berapa? Tapi sudah menjadi top business leaders. Sudah punya media. Yang lain juga bisa menjadi bagian akademik, masuk pemerintahan, di politik, kemudian mengawal demokrasi dan pembangunan melalui media. Dan juga kita tahu komunitas civil society yang terus dibangun agar menghadirkan checks and balance dan juga gagasan-gagasan yang selalu progresif. Ini semua dibutuhkan dan peran anak muda ada di sana sini. Semua sudah siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Waktunya 20 tahun lagi. Ada yang mengatakan tinggal 20 tahun, ada yang mengatakan masih 20 tahun. It's up to us, tergantung kita. Kalau melihatnya ini sebagai sebuah waktu yang terbatas, kita tidak bisa berleha-leha. Karena 20 tahun itu cepat sekali. Kalau saya membayangkan 20 tahun yang lalu, 2005 berarti, dari hari ini. Kayak baru kemarin, pangkat saya masih letnan 1, baru menikah. Kayak baru kemarin. Walaupun pernikahan ada yang terasa lama dan terasa cepat begitu. Tapi bagi saya baru kemarin. 20 tahun, 20 years ago, baru kemarin, 2005, tiba-tiba udah di sini. Anak 17 tahun sekarang. Nah, mudah-mudahan kita semua umur panjang. 2045 kita sama-sama mengingat pertemuan kita di Tribrata ini, di Indonesia Summit 2025 by IDN ini. Apakah benar kita bisa menjadi aktor-aktor utama pembangunan dan bisa tidak Indonesia seperti yang kita harapkan menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sejahtera. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Dan saya mendorong IDN untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif semacam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Mohon berkenan kepada Pak Menko untuk dapat naik ke atas panggung. Luar biasa sekali. Saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah luar biasa. Bapak mohon berkenan untuk dapat naik ke atas panggung.
Karena untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan prosesi signing ceremony Indonesia Millennial and Gen Z Report 2026. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Winston Utomo selaku founder dan juga CEO IDN, Bapak William Utomo selaku founder dan CEO IDN, Ibu Uni Lubis selaku Editor in Chief IDN, dan Ibu Hana Novitriani selaku Vice President ICE. Kami mohon kesediaannya untuk dapat naik ke atas panggung. Baiklah, sama-sama kita akan menyaksikan penandatanganan Indonesia Millennial and Gen Z Report 2026. Untuk yang pertama mohon perkenan kepada Bapak Menko untuk dapat menandatangani. Kami persilakan Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa sekali. Dan untuk selanjutnya, wow, terima kasih banyak Pak Menko. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bapak Winston, Bapak William, Ibu Uni Lubis, dan juga Ibu Hana Novitriani. Kami persilakan. Semoga Bapak dan Ibu untuk to all future leaders tentunya ya yang sudah hadir di sini. Report ini dapat berguna untuk generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Dan untuk selanjutnya mohon tetap di atas panggung. Kita akan menyerahkan the token of appreciation kepada Bapak Menko. Dan untuk yang pertama akan diserahkan token of appreciation. Kami persilakan Bapak Winston Utomo untuk menyerahkan. Baik. Untuk Pak Winston mohon diserahkan the token of appreciation untuk Bapak Menko. Luar biasa sekali ini, tokennya lucu sekali Bapak dan Ibu, future leaders. Yes, dan untuk selanjutnya juga akan diserahkan papan catur oleh Bapak William Utomo kepada Pak Menko. Baik, mohon untuk dapat diterima. Baik, silakan untuk dapat menghadap kamera. Dan untuk selanjutnya mohon tetap di atas panggung, kita akan melakukan sesi foto bersama di atas panggung terlebih dahulu. Kami persilakan rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Mohon perkenan Bapak dan Ibu tetap di atas panggung. Silakan untuk berfoto bersama dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, mohon izin Pak Menko dan Bapak dan Ibu, kita akan berfoto bersama dengan seluruh future leaders. Dan kami persilakan untuk dapat menuju bawah dan menghadapkan arah pandangan ke layar. Kita akan berfoto bersama dengan all future leaders. Boleh untuk dapat bangkit berdiri semuanya. Kita akan berfoto bersama dan akan diabadikan oleh tim dokumentasi dari atas panggung. Silakan tentunya untuk Ibu Wamen untuk dapat bergabung, silakan. Iya, dan untuk seluruh tamu undangan VIP boleh untuk dapat merapat. Kita akan berfoto bersama. Oke, and all future leaders, are you ready? Mana tepuk tangannya nih? Alright. Baik, dalam hitungan, baik kami persilakan. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh dengan gaya bebasnya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Dan kita juga mendokumentasikan dalam bentuk video. Boleh say hi to the camera. Hello future leaders. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko atas partisipasinya. Dan juga kehadirannya yang memberikan keynote speech dengan sangat luar biasa. Kami persilakan Bapak, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Menko yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir dan juga memberikan materi yang sangat luar biasa to all future leaders.